Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi da'aimil Islam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Tuhan satu-satunya yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Allah adalah pemberi segala kebaikan, dan manusia adalah makhluk yang paling sering merubah nikmat Allah menjadi laknat. Manusia hanya disuruh bersyukur saja pun dia sulit. Manusia diberikan Allah kebaikan-kebaikan Allah, rahman Allah, kasih dan sayang Allah. Tetapi manusia itu selalu mengikuti hawa nafsunya, tidak mau bersyukur kepada Allah. Dan dari sekian banyak manusia yang tidak mau bersyukur itu, ada sedikit orang yang bersyukur. Maka kata Allah, wa qalila min abdis syukur. Sedikit sekali hambaku yang bersyukur kepadaku. Salah satu yang harus kita syukuri ini adalah waktu, masa yang diberikan Allah kepada kita. Makanya dalam salah satu ayat surat Al-Asr yang sama-sama kita sudah banyak betul, dah paham betul kita tentang ayat ini. Rata-rata semua orang Islam itu hafal surat yang pendek ini. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, kata Allah, manusia itu dalam keadaan merugi saja. Kalau diberikan Allah pengertian wal asri, wawnya itu adalah waw qasam, waw yang bermakna sumpah. Jadi wal asri ini artinya demi masa. Allah bersumpah demi waktu. Jadi kalau ada huruf waw, bisa ada dua pengertian di dalam bahasa Arab. Yang pertama bisa diartikan dengan demi atau kata sumpah waw qasam, dan bisa juga bermakna waw atop, waw yang artinya dan. Jadi kadang-kadang waw itu artinya dan, kadang-kadang dia artinya untuk kalimat sumpah. Dan di sini wal asri ini di kalimat huruf waw ini maknanya sumpah. Allah bersumpah. Wal asr, demi masa, demi waktu, kata Allah. Allah bersumpahnya. Kenapa Allah bersumpah demi waktu? Kenapa Allah bersumpah demi masa? Waktu itu penting sekali. Kehidupan kita di atas dunia ini harus ingat waktu. Allah sudah bersumpah demi waktu. Artinya itu perhatian penting bagi kita waktu. Masa itu merupakan perhatian penting bagi kita. Siapa yang tidak
memanfaatkan waktu. Siapa yang tidak bisa memanage waktu, dia akan tergilas. Ibadah pun banyak terkait dengan waktu. Kita sholat terkait dengan waktu, kita puasa terkait dengan waktu, kita haji terkait dengan waktu, kita zakat terkait dengan waktu. Rangkaian ibadah kita ini terkait dengan waktu. Artinya kita melaksanakan ibadah pun harus pada waktunya. Cuman zikir sajalah ibadah yang tidak memandang waktu. Selain daripada zikirullah, amalan itu memerlukan waktu, terkait dengan waktu. Orang sholat subuh harus pada waktu subuh. Orang sholat zuhur harus pada waktu zuhur, dan seterusnya. Orang mengerjakan ibadah haji harus pada bulan Zulhijjah. Orang berpuasa Ramadan harus di bulan Ramadan. Walau asri, demi masa. Jadi semua ibadah kita terkait dengan waktu. Dan umur kita pun terkait juga dengan waktu itu tadi. Napas yang diberikan Allah ini, jatah kita hidup di atas dunia ini, juga terkait dengan waktu. Nah, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Apapun profesinya, apapun keadaannya. Sehatnya saja pun dia rugi, apalagi sakitnya. Sakit rugi, sehat rugi, kaya rugi, miskin merugi, kata Allah. Tidak ada untungnya. Innal insana lafi khusr. Tapi disambung Allah lagi ayat ini, ditegaskan Allah, illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, saling nasihat menasehati dengan kebenaran, saling nasihat menasehati dengan kesabaran. Inilah orang yang beruntung, inilah orang yang tidak merugi. Sepanjang hidupnya dia dalam keadaan beruntung. Semua orang merugi kecuali, kata Allah, orang yang beriman. Yang pertama itu orang yang beruntung, itu orang beriman. Jangankan sehatnya, sakitnya pun beruntung. Sehatnya dia berzikir, sakitnya makin banyak dia berzikir kepada Allah. Itu untungnya. Kaya orang yang beriman ini beruntung. Miskin pun orang beriman ini beruntung. Kalau kaya dia banyak sedekah, banyak infak, banyak zakat. Kalau dia miskin, dia banyak sabar dan tawakal kepada Allah. Itu orang yang beriman. Jadi yang pertama, kata Allah, orang yang beruntung itu adalah orang yang beriman. Nah, makanya di dalam Al-Quran dijelaskan tanda-tanda orang beriman. Banyak tanda-tandanya. Salah satu tanda orang yang beriman itu, inilah dia yang duduk-duduk di dalam masjid ini. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yawmil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah
adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, dan orang-orang yang menegakkan salat, dan orang-orang yang membayar zakat, dan tidak takut kepada yang lain selain kepada Allah. Jadi orang yang beriman itu salah satu tandanya di dalam surat At-Taubah ayat 18, orang yang memakmurkan masjid. Jadi kalau ada orang cerita beriman tapi enggak mau masuk masjid, maaf, sudah hilang salah satu tanda keimanan dalam dirinya. Saya tidak katakan tidak beriman, terlalu kejam. Tapi kalau orang sudah tidak lagi tertarik hatinya dengan masjid, tidak betah di dalam masjid, maka salah satu tanda iman itu sudah hilang dari dalam dirinya. Saya tidak katakan tidak beriman, Pak, terlalu kejam. Jadi orang yang beriman itu kata Allah salah satunya memakmurkan masjid. Ada yang memakmurkan dengan uangnya, ada yang memakmurkan dengan kehadirannya ke dalam masjid. Yang terbaik tentunya memakmurkan masjid itu dengan kedatangan dia dan juga dengan hartanya. Harta ini, Pak, kalau kita wariskan dalam hidup kita, itu pertanyaannya lama, Pak. Harta yang nggak ditanya itu harta yang kita infakkan di jalan Allah, itu nggak ada pertanyaan lagi, Pak. Makanya disuruh banyak-banyak infak. Bukan disuruh banyak-banyak mewariskan harta kepada ahli waris, bukan. Makanya tidak ada suruhan Allah untuk menabung uang, itu tidak ada. Yang disuruh berinfak, memutar duit, bikin duit usaha, bikin uang itu untuk ekonomi umat, bangun orang lain itu dengan uangmu, dengan hartamu. Bukan disuruh menabung uang. Tidak ada disuruh menyimpan uang di dalam ajaran Islam, tidak ada. Coba buka, tidak ada. Kalau sudah bicara harta dalam Islam, yumfiku, infakkan, nafkahkan hartamu. Infak itu yang disuruh soal harta kita, bukan disuruh simpan. Cuman kita yang sekarang ikut-ikut orang asing, kita ikut-ikut orang kafir. Kita tabung uang kita di bank, yang pakai uang kita itu orang kafir, yang manfaatkan uang kita untuk membeli senjata untuk membunuh orang Islam itu mereka. Ayo, yang menangkap Habib-Habib kamu itu, yang menangkap ulama-ulama kamu itu pakai duit kamu yang dari bank itu. Maaf, ulama kamu nggak dihargai, ditendang-tendang, disepak-sepak itu. Pakai uang kamu yang di bank itu. Siapa yang suruh simpan uang di bank? Ayo, maaf, nggak ada. Uangmu putar usaha, berkembang, disuruh mengembangkan uang, bukan ditabung. Ditabung nggak kembang uangnya. Itu ajaran Islam. Infak itu banyak artinya. Menaruh uang di kaleng infak, itu infak. Membantu masjid infak. Memutar duitmu untuk jalan agama itu pun infak. Kamu bikin usaha pabrik roti yang kerja orang Islam, yang jual orang Islam, itu sudah infak kamu dalam rangka memutar uangmu untuk usaha. Nah, coba kamu taruh di bank. 1 miliar ya 1 miliar uangmu. Kalaupun bertambah uangmu dari itu, hukumnya masih riba. Masih riba. Sekecil-kecil dosa riba, kata Rasul, seperti seorang berzina dengan ibu kandungnya. Masya Allah. Dosa riba itu banyak, Pak. 70 macam dosa riba itu lebih. Dan kata Rasul, dosa riba yang paling kecil
itu seperti seseorang berzina dengan ibu kandungnya. Ayo, masih mau taruh uang kamu di bank lagi? Putar untuk ekonomi umat. Putar, bikin usaha. Yang kamu simpan itu nanti akan jadi pertanyaan yang gak bisa kamu jawab begitu masuk ke dalam kubur. Berapa uangmu? 1 miliar. Kemana uangmu yang 1 miliar? 900 juta udah tak kasih infak itu. Yang saya wariskan tuh ndak ada. Kalaupun saya kasih, udah saya kasih anak-anak saya waktu saya hidup. Ini punyamu, ini punyamu, ini punyamu, ini punyamu. Nanti kalau bapak mati udah. Bapak nggak mewariskan apa-apa. Bapak sudah memberi kalian waktu hidup bapak. Ini kamu punya, ini kamu punya, ini kamu punya, ini kamu punya. Udah kasih. Kita belum sanggup seperti itu. Rasul habis hartanya untuk agama. Kalau kita sekarang dari agama cari harta sebanyak-banyaknya. Rasulullah habis hartanya untuk agama, Pak. Kita sekarang enggak, maaf, cari uang lewat agama. Cari kekayaan diri untuk dari agama. Makanya ulama yang benar itu kaya tapi bukan punya dia hartanya, itu punya umat, itu baru ulama benar. Dia kaya tapi bukan milik dia, kekayaan itu milik umatnya. Dia punya pesantren bukan punya dia, itu punya umat. Dia punya usaha, itu bukan usaha dia, itu usaha umat. Kalau bisa seperti ini orang Islam, hebat kita, Pak. Jangankan orang kafir se-Indonesia bisa merusak kita, orang kafir seluruh dunia raiso, Pak, merusak kita. Kalau kita sudah benar-benar istiqomah dalam ajaran Islam yang benar, jangan tanggung-tanggung. Kamu masuk agama Islam ini, berdakwah ini untuk menghabiskan hartamu, bukan cari harta di sini, bukan cari kaya. Itu. Rasul begitu. Kurang apa? Pemimpin. Presiden pada waktu itu nggak ada meninggalkan warisan Rasulullah. Nggak ada istana Rasulullah. Nggak ada. Kalau Rasulullah mau bangun istana sebentar pada waktu itu, tapi dia nggak bangun istana, dia nggak bangun kerajaan. Pemimpin dunia yang nggak punya kerajaan itu Rasulullah. Sekarang jangankan, maaf, jangankan raja, jangankan presiden, baru kepala bagian aja udah punya istana, Pak. Kamu ditanya nanti itu, nggak sanggup kamu jawabnya, nggak sanggup. Maka gunakan hartamu, bukan kamu nggak boleh kaya, tapi kamu jangan memiliki kekayaan itu. Jadikan itu harta umat. Makanya ada baitul mal dalam Islam. Ada rumah harta. Itu. Kamu boleh pakai fasilitas itu, tapi itu bukan milikmu. Ayo, di mana umat Islam yang sudah seperti ini pemahaman agamanya? Kalau kamu nggak belajar tasawuf, kalau kamu nggak belajar tentang manajemen kolbu, tentang hatimu ini, kamu nggak bisa sampai ke situ. Nah ini, itu tanda-tanda orang yang beriman baru. Kita kan iman ini cuman waktu sholat, itu pun masih tanggung. Lalu soal harta kita udah nggak cerita iman ini. Iman itu bukan cerita sholat sama puasa saja, bukan. Setiap cerita itu ada iman di dalamnya. Setiap ibadah itu ada zikir di dalamnya. Islam itu bukan ngatur orang sholat sama puasa saja. Itu diatur dalam Islam.
tapi soal hartamu, soal pekerjaanmu itu juga diatur. Duniamu itu diatur oleh Allah, duniamu itu diatur oleh Rasulullah. Nah itu, Masya Allah. Bapak, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, iya, ya ini merinding kita. Baru segi iman itu. Jadi orang yang tidak merugi, orang yang beruntung itu pertama ada iman. Iman dalam seluruh konsep hidupnya. Bukan cuma urusan sholat sama puasa saja, seluruhnya, hartanya juga soal iman itu. Kalau dia tahu nanti berapa beratnya pertanyaan malaikat itu waktu di dalam kubur, di barjah itu terkait dengan harta kita, waduh ampun kita. Ada seorang tukang kampak, maaf tukang kayu, ikut sayembara. Dimasukkan ke dalam kubur sang raja, kalau satu malam dia bisa bertahan di dalam kubur itu menemani raja yang sudah mati, maka keesokan harinya dia akan diberikan harta separuh kerajaan. Dia ikut sayembara itu satu-satunya. Ketika sudah sampai pagi, dibongkar kuburan dia keluar dalam keadaan gak bersemangat. Padahal dia sudah dapat setengah harta kerajaan. Coba bayangkan. Apa kata saudara-saudaranya? Hayo, hayo, kamu sekarang udah orang kaya, hebat kamu. Setengah dari kerajaan ini milikmu. Apa saja yang ada di dalamnya menjadi milikmu. Kamu sekarang orang kaya, senanglah kamu, berbahagialah kamu, semangat kamu. Apa kata dia? Enggak, saya enggak mau jadi orang kaya. Lalu harta itu untuk kalian saja semua, saya enggak mau. Apa enggak kaget Pak, orang satu negeri dikasih harta setengah kerajaan sudah di tangan, sudah tinggal memakai saja malah enggak mau. Ditanya, kenapa kamu enggak mau? Apa katanya? Kalian tahu, waktu kalian masukkan saya ke dalam kubur tadi malam sampai pagi ini kalian bongkar kuburan saya, malaikat itu belum selesai nanya saya belum selesai. Malaikat itu berhenti nanya saya karena kalian bongkar kuburan saya. Kalian tahu, belum selesai pertanyaan malaikat untuk harta saya satu-satunya itu cuman kampak saja. Cuman kampak Pak hartanya. Malaikat nanya, apa hartamu? Kampak. Berapa biji? 1. Di mana kamu beli? Kapan kamu beli? Sama siapa kamu beli? Untuk apa kampak itu kamu gunakan? Berapa pohon yang sudah kamu tebang? Itu masih 1 kampak. Dari malam sampai subuh ini belum selesai pertanyaan. Lalu kalau nanti aku ditanya tentang separuh kerajaan ini macam mana aku jawabnya? Makanya kata Nabi, orang miskin dengan orang kaya masuk surga itu jaraknya 50.000 tahun cahaya. Masya Allah. Lebih duluan orang miskin. Nah itu. Yang pertama orang yang punya iman. Dalam seluruh aspek kehidupannya iman tadi. Dalam ibadah beriman, dalam muamalah beriman. Hablum minallah dengan iman, hablum minannas dengan iman juga. Nah itu dia. Itu yang pertama orang beriman. Wa amilus salihat. Dan orang yang beramal soleh. Jadi setiap kata iman di dalam Al-Quran selalu didampingi dengan amal soleh. Wa amilus salih. Amal soleh, amal soleh, amal soleh, amal baik. Kalau iman cuman di mulut tidak laku. Iman cuman di hati belum bisa. Kata Rasul, al-imanu aqdum biqalbi wa qaulum bilisan wa amalum bil arkan. Iman itu 3 serangkai. Yang pertama dibenarkan oleh hati, kemudian diucapkan dengan mulut, yang ketiga diamalkan dengan perbuatan. Itulah iman. Jadi tidak laku iman itu kalau cuma dalam hati saja. Dan juga tidak laku iman itu kalau cuma dalam hati dengan dalam mulut saja.
Harus tiga-tiganya. Hatinya membenarkan tentang keyakinannya tadi, mulutnya mengatakan dengan lantang, dengan fasih, tanpa ragu-ragu. Jadi orang yang beriman itu tidak ada ragu-ragu. Orang ragu-ragu itu orang yang munafik. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran itu tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Kalau ragu-ragu aja enggak termasuk iman, Pak. Jadi orang yang beriman itu enggak ragu terhadap Quran. Bukan enggak percaya, kalau enggak percaya itu orang kafir. Kalau ragu munafik. Wah, jangan ragu. Sedikit aja enggak boleh ragu. Enggak boleh ragu. Yakin saja. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, diberikan jalan keluar dari permasalahannya dan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Yakin full. Tugas kita takwa saja, urusan kita diselesaikan Allah. Jangan anggap cuman kita yang punya masalah dalam kehidupan. Banyak orang lain punya masalah. Tapi yakinlah kamu enggak bisa menyelesaikan masalahmu kecuali Allah yang menyelesaikan masalahmu. Bagaimana supaya Allah selesaikan masalahmu? Bertakwalah kamu kepada Allah, selesai masalahmu. Kamu enggak perlu capek-capek menyelesaikan masalah. Kalau kita menyelesaikan masalah kita, sudah capek enggak selesai. Tapi kalau Allah yang menyelesaikan masalahmu, enggak perlu capek, enggak perlu buang waktu, enggak perlu buang energi. Syaratnya apa? Takwa saja sudah. Hudurul qalbi ma Allah, hadir hati beserta Allah. Nah, belajar yang mendatangkan keyakinan seperti ini kan enggak gampang ini. Syukur alhamdulillah jamaah Masjid Taqwa ini dicas terus setiap malam Sabtu, dicas. Lah kalau gurunya yang ngecas pun pelintat-pelintut. Ya, makanya cuman ada juga orang yang enggak senang kalau saya bicara keras gini loh Pak Romo. Ini kan keras ini saya bicara. Tapi ada juga yang enggak senang. Lah saya ini keras kan untuk mengecas itu. Dengap. Begitu powernya. Bukan marah. Lo masa marah sama jemaahnya? Kan enggak. Lah bapak-bapak merasa tak marahin enggak, Pak? Enggak kan? Tapi kan kita mengecas itu harus gitu powernya. Lah kalau saya ceramah, bapak-bapak, saudara-saudara, kuatkanlah iman. Lo kayak ngomong-ngomong gitu. Rong entek waktu maghrib wis turu kabeh. Nah itu ada pantunnya. Jambu kluthuk di atas tanduk, pura-pura tunduk, rupanya ngantuk. Nah itu. Ya kalau enggak disampaikan dengan begini, dengan power itu power itu. Maka tausiah, taklim yang diberikan oleh seorang guru yang mursyid. Guru yang mursyid ya. Kalaupun ustadz-ustadz yang mursyid itu mampu memompat ke dalam jantung, ke dalam kolbu jemaahnya. Sehingga apa? Mendatangkan giroh, semangat dalam beramal, semangat dalam amalus soleh. 3 amalan. Yang pertama memperbanyak zikirullah. Karena bagi orang-orang tasawuf zikir itu wajib hukumnya, bukan sunnah. Kalau dimaksud wajib artinya zikir itu wajib, dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa.
Zikir yang mana? Zikir ngucapnya iya sunnah. Zikir mengingatnya, zikir merasakannya itu wajib. Kamu dalam sholat harus merasakan kamu beserta Allah. Dan kamu harus mampu merasakan seluruh gerak gerikmu dalam sholat itu perbuatan Allah ke dalam dirimu. Dan seterusnya. Itu dia. Nah, yang berikutnya lagi, yang tidak merugi, yang beruntung itu setelah orang beriman, kemudian orang yang beramal soleh. Yang ketiga, watawassaw bil haq, orang yang nasihat menasihati dengan kebenaran, bukan dengan kebencian. Nasihat agama ini dengan kebenaran, Pak, bukan dengan kebencian, bukan dengan sentimen. Disuruh saling menasihati kita. Disuruh memberikan tausiah dengan kebenaran, sampaikan yang benar walaupun pahit. Kulil haqqa walau kana muron, katakan yang benar walaupun pahit. Yang benar katakan. Tapi jangan nyaci-nyaci. Itu enggak kebenaran. Atau menuduh orang lain itu amalnya sesat, amalnya bid'ah, itu bukan kebenaran, itu sentimen. Bukan. Kamu harus menasihati orang dengan kebenaran. Maka dia merasa, bisa merasa. Bukan merasa bisa. Ayo, sudah wayahi kita ini sholat, umur udah 45, umur sudah 50. Kalau udah kepala 5 ini, jarang yang sampai kepala 8. Yuklah sholat yuk. Ngajak. Jangan malah orang sudah sholat malah disalah-salahkan. Loh, kalau sholatnya kayak kalian itu masuk neraka. Sholat subuh itu nggak ada kunut. Kunut itu bid'ah, dolalah. Itu bukan nasihat menasihati kebenaran. Itu nasihat menasihati dengan kesesatan. Oh, nggak boleh salam-salaman habis sholat. Nggak boleh, nggak ada hadisnya. Kadang-kadang begitu juga kita ya. Lupa itu. Jadi hukumnya, bolehkah kita mendatangi kawan kita yang tidak ngundang kita karena dia lupa? Boleh, Pak. Yang nggak boleh kalau dia nggak ngundang kita karena dia lagi marahan sama kita, itu kita nggak boleh datang. Jadi ada dua. Kita tidak diundang kawan kita yang pesta karena dia lupa. Kita kan tahu nggak ada masalah kok kita sama dia, tapi kita nggak diundang. Tapi kita tahu dia lagi ada pesta, lagi ada hajatan, kita boleh datang, Pak. Tapi kalau kita nggak diundang dan kita tahu bahwa dia lagi marah sama kita, kita jangan datang. Paham ya? Jadi misalnya Pak Haji Nasib bikin acara sunatan cucunya, ya. Lo Pak Romo, lo kok nggak diundang? Mau kemana? Mau tempat Pak Haji Nasib. Ada apa? Tapi cucunya khitan. Loh, aku nggak diundang, berarti lupa ini Pak Nasib. Datang saja ke sana, halal, boleh dimakan makanannya. Tapi kalau mau kemana? Mau ke tempat Bapak Polan itu. Loh, aku kok nggak diundangnya? Ya kau mana diundang, orang dia nggak suka sama kau, jangan datang. Jadi kalau nggak diundang, kalau dia kena nggak ada masalah boleh datang, halal hukumnya. Nah, itu dia. Iya Pak ya. Jadi nasihat-nasihat dengan kebenaran. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis shawab. Yang keempat, nasihat menasihati dengan kesabaran. Mengajarkan orang berbuat baik ini harus sabar, Pak. Kalau maksiat itu enggak perlu diajak, Pak, teko dewe. Ini Pak, pengajian di mana-mana masjid itu bebuih, itu BKM-nya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini diadakan pengajian ceramah nanti tausiah ba'da salat maghrib oleh Al-Ustadz Al-Fakir Abdullah Jamal Siregar. Diulangi sampai 3 kali, kadang-kadang sampai 17 kali lagi. Raeneng juga sing teko, Pak. Sabar harus.
Tapi ada keyboard mak lampir itu yang telanjang-telanjang itu nggak perlu diumumkan, Pak. Orang udah tanya-tanyaan keyboardnya mana? Keyboard mak lampir, mak sedap tuh katanya. Ya udah, nggak pala diundang, nggak teriak-teriak di masjid, Pak. Ya betul ya, Pak ya. Nah itulah perlu sabar, Pak. Kalau ngajak ke maksiat nggak perlu sabar, Pak. Nek eneng sing wani bayar, udah selesai urusan, Pak. Lah masuk masjid ini apa nggak perlu sabar, Pak? Coba orang masuk ke masjid, maaf cakap ya, tempatnya enak, ada AC, udah duduknya di atas karpet, kadang-kadang dikasih makan, dikasih minum lagi, Pak, di dalam masjid tuh. Ya nggak mau kok datang. Itulah harus sabar orang yang mengajak kebaikan ini. Coba kalau nggak sabar BKM-nya. Malam ini ada pengajian, yang mau datang yang enggak situ katanya. Ini kan enggak sabar. Ya kan? Nah, di sini perlu kesabaran. Yang baik pun yang kita ajak inilah. Pak, jangan anggap ustadz ini juga enggak dicela. Ya dicela juga. Ya difitnah juga, ya digibah juga, Pak. Jangan Bapak pikir kalau udah jadi ustadz itu pasti semua orang setuju, suka. Enggak juga. Lah banyak juga. Tapi apakah kita harus berhenti karena itu? Loh kalau kamu nggak suka kan masih ada 1000 yang suka lah gitu. Jangan kita gara-gara 1 orang 2 orang yang nggak suka kita mandek. Jangan. Nah ini perlu kesabaran, Pak. Saya itu kalau nggak dipanggil lagi ceramah nggak marah, tapi ya kasih tahu. Jangan diem-diem. Kan malu awak datang. Tahu-tahu nggak jadwal awak, coba. Lah ini kan perlu sabar, Pak. Ya kasih tahu, Ustadz kami nggak make Ustadz lagi, kami make Ustadz yang lain. Kan sedep. Ngasih taunya jangan tiba-tiba. Kenapa? Karena Ustadz itu kalau dia sudah ada jadwal dia nolak panggilan yang lain. Lah sudah nolak yang lain malah kamu batalin, coba. Nah jangan gitu. Dari awal. Bukan nggak mau nggak dipanggil, nggak ada masalah. Orang dakwah ini kan nggak bisa dipaksa, Pak. Mana boleh kita maksa? Ayo harus panggil saya. Cuman ustadz-ustadz muda ini yang banyak nggak sabar, Pak. Ustadz-ustadz muda ini sekarang banyak yang nggak sabar. Nggak sabarnya apa? Bolak-balik itu asal udah hari Kamis, hari Jumat itu sama saya. Ustadz kalau ada khutbah yang double, subuh yang double, Ustadz tolong kasih saya. Maaf Pak, saya nggak terbiasa. Maaf, saya nggak terbiasa mendouble-doublekan jadwal itu, nggak biasa saya. Harusnya kan Ustadz, pengajian majelis zikir Ustadz di mana saya mau datang Ustadz. Saya mau ngelmu. Nek ngajar iki Pak, nek urung wayahe enggak iso dipaksa-paksa. Nek wis wayahe, ya kan? Iku diceluk wong ae. Enggak perlu awak sing ngejok-ngejokkan diri awak itu. Panggil saya, panggil, enggak perlu. Nek wis wayahe, nek urung wayahe, ya ngelmu dhisik lah. Ngelmu dhisik. Ngono. Iki mau cepet-cepet aja. Lah apa-apa yang dikarbet itulah nggak enak, Pak. Ya orang kadang-kadang kan nengok Ustadz Jamal tuh enak lah sekarang Ustadz Jamal. Ya kamu kan nengoknya sekarang. Kamu nggak nengok kan dulu saya ngilmunya macam mana? Tidur-tidur digigiti nyamuk di rumah kiai saya. Lah kamu kan nggak nengok itu. Lah sekarang aja kamu nengok enak lah ceramah dimasukkan ke YouTube, ceramah dimasukkan ke Facebook macam-macam, ada tim dakwahnya. Lah kamu nengoknya sekarang, majelis zikirnya adalah sekarang kamu tengok. Lah kamu tiba-tiba terus mau kayak gitu lah, ya Allah lah ini. Ngelmu dhisik lele. Ya Mas, ngelmu dhisik lele. Makanya cara sama Ustadz itu jangan minta jadwal. Kalau minta sama Ustaz, minta ilmunya.
Jangan minta jadwal, ya Allah. Nah inilah anak-anak zaman sekarang yang nggak marah, cuman ini nasihat. Marah, nggak sabar lagi nanti kalau marah. Ini baik, ini yang dapat kita sampaikan. Ini beruntung. Insya Allah nanti pada pengajian kita yang akan datang, orang yang beruntung ini sudah masuk surga sejak di dunia. Jadi ada 3 surga. Surga dunia, surga barzah, dan surga akhirat. Nanti akan kita bahas. Maka orang tasawuf itu sudah masuk surganya Allah sejak di dunia. Nggak nunggu mati. Kalau dia sudah masuk surga dunia, automatically pasti dia masuk surganya akhirat. Apa tanda orang yang masuk surga akhirat? Bagaimana tanda dia orang itu masuk dalam surga dunia? Kajian tasawuf tentang ini insya Allah akan kita sampaikan pada minggu malam Sabtu yang akan datang. Lebih dan kurang mohon maaf, sudah masuk waktu Isya, kita padakan di sini. Mudah-mudahan Allah berkahi. Jadi kita orang yang tenang, banyak zikir, hidupnya nyaman, hidupnya tentram, nyaman, tentram. Kalau mau menang, kalau guru saya bilang dulu, nek kue arak tenang, arak menang, mau tenang, mau kenyang, mau menang, itu hanya satu saja, zikirullah. Tenang, kenyang, menang. Nah, kalau enggak Pak, enggak kenyang-kenyang. Sing mangan endangi. Enggak kenyang-kenyang Pak. Telung baskom Pak. Telung baskom enggak kenyang-kenyang, sing mangan endangi. Nah, jadi nanti kita bahas itu. Demikian barakallah. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.